kerjasama antara pemerintah Jepang dan Indonesia dalam bidang medis dulunya ya. Jadi kita berangkat dan pilih, ada 2 program sana. Iya. Ada Kangoshi dan ada Kaigo Fukushiki. Misalnya? Ada. Oh. Jadi gini, syarat untuk mengikuti ujian nasional Kaigo Fukushiki Jepang itu atau ujian negara ya, itu harus minimal memiliki pengalaman kerja di bagian Kaigo selama 3 tahun. Kalau biaya ya tergantung juga. Ada yang otomatis, mobil yang metik, ada yang mission atau manual ya. Kalau yang metik itu kisaran 27 sampai 30 juta rupiah ya. Ya gitu. Kalau manual itu 30 sampai 36 juta. Wah, lebih mahal berarti. Lebih mahal. Kenapa bisa lebih mahal gitu? Apa punya Ya, bahwasanya mengemudi di negara orang itu harus paham aturan setempat. Gitu ya. Meskipun kita udah yakin kita mengemudi kita hebat, udah paham mengemudi, tapi kalau kita tidak punya aturan, tidak paham aturan di sini, ya sama aja. Kita bakal mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Iya. Jadi saya tekankan meskipun teman-teman yang krikai yang udah master mengemudinya, sebisa mungkin informasinya dikumpulkan untuk pegangan diri kita. Kalau yang kurang yakin dengan ilmunya ya sekolah gitu aja saya. Iya sih. Yaho, kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang orang Indonesia yang tinggal cukup lama di Jepang juga. Dan kebetulan beliau baru saja mengambil sekolah mengemudi alias SIM ya. Perkenalkan, di depan saya ada Mas Dedi. Ya, perkenalkan nama saya Dedi ya, asal dari Sumatera Selatan ya. Kalau orang tahunya Palembang, tapi kalau saya kan Lubuk Linggau ya, perbatasan antara Bengkulu dan Palembang. Ya. Saya lahir di Lubuk Linggau dan besar di sana, dan merantau dan sampai ke Jepang. Cukup sekian mungkin perkenalannya. Berarti Mas merantau ke Jepang itu dari tahun berapa, Mas? Selesai kuliah di 2013, 2014 ke Bandung sekolah bahasa. Setelah itu ikut program G2G Jepang. Dari 2015 seleksi, 2016 nyampe Nagoya. Iya, nyampe Jepang. Oh, mulanya di Nagoya dulu ya? Iya, sebelum Nagoya ke dulu. Osaka. Di Nagoya kita ada pelatihan gitu selama 6 bulan gitu. Tapi penempatannya di Osaka. Penempatannya memang di Osaka. Belajarnya di sana 6 bulan. Karena kita program pemerintah, jadi dapat belajar di Indonesia 6 bulan, di Jepang 6 bulan. Jadi total dikasih pemerintah tuh 1 tahun. Kalau boleh tahu program pemerintahnya program apa, Mas? Program G2G, kayak ada namanya kayak EPA. EBA. Iya, Economic Partnership Partnership Agreement gitu ya. Oh. Kerjasama antara pemerintah Jepang dan Indonesia dalam bidang medis dulunya ya. Iya. Dan itu memang khusus untuk tenaga medis yang boleh berangkat dulu gitu. Jadi kita berangkat dan pilih, ada 2 program sana. Iya. Ada Kangoshi dan ada Kaigo Fukushiki. Nah, kalau untuk Mas sendiri bukan Kangoshi ya, berarti Fukushiki ya? Kaigo Iya. Fukushiki ya? Saya Kangoshi di Indonesia, cuman di sini jadi Kaigo Fukushiki. Fukushiki. Iya. Itu tuh untuk mengambil ujian apa namanya? Kaigo Fukushiki itu apakah levelnya lumayan sulit atau bagaimana? Banyak teman kita yang lulus N1, N2, tapi ketika mengikuti ujian nasional Kaigo Fukushiki, ya? ada juga yang nggak lulus gitu. Jadi saya rasa bukan hanya level bahasa saja, tapi kemampuan dalam menghafal, memahami materi ya. Iya. Karena Kaigo Fukushiki itu nggak cukup dengan kita paham bahasa aja, tapi kita harus paham isinya ya gitu ya. Karena banyak kaumuku ya, atau bagian-bagian harus kita pelajari di Kaigo Fukushiki. Itu tuh selain materi itu apakah ada prakteknya, Mas? Misalnya? Ada. Oh. Jadi gini, syarat untuk mengikuti ujian nasional Kaigo Fukushiki Jepang itu atau ujian negara ya, itu harus minimal memiliki pengalaman kerja di bagian Kaigo selama 3 tahun. Wow. Jadi kalau tidak memiliki pengalaman 3 tahun, kita tidak bisa mengikuti ujian negara.
Dan terus kita harus lulus ujian praktek juga. Iya. Ujian prakteknya tuh gampang, cuma 3 hari 4 hari kita ikut pelatihan dan lolos, dan itu bisa kita lampirkan untuk syarat kita mengikuti ujian negara gitu. Dan waktu ngambil ujian itu apakah Mas di Osaka atau Di Osaka, di Osaka juga? Iya. Jadi kita minta surat rekomendasi dari tempat kerja kita bahwa kita memiliki pengalaman kerja 3 tahun. Kita sertakan berkas kita dan ikut ujian negara gitu bisa. Berarti kalau untuk persyaratan level bahasa itu apakah memerlukan, atau misalnya kan ada taraf minimal N1, N2, Enggak N3, ada. Kalau Ada, itu enggak ada syarat. nggak ada Cuman syaratnya. untuk bisa menjawab pertanyaan dari negara itu, ya minimal kita harus memiliki ya N3 lah ya, atau selevel N3, karena banyak kutoba atau pola kalimat yang dipakai itu di N3 dan N2 seperti itu. Yang punya N2 ya lebih bagus gitu. Tapi jangan hanya fokus ke sana, tapi materi harus kita kuasai gitu. Iya sih, betul sih. Kan tanpa materi ya nilai ya nggak ada apa-apanya. Oke, berarti ya. Ini tentang Keigo ya Mas ya. Ya. Kita balik lagi ke SIM nih. Betul, ayo. Kalau waktu Mas pengambilan SIM di Jepang itu, untuk persyaratan dan prosesnya itu bagaimana? Untuk tahap awalnya itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen tahu gitu. Kalau cara mengambil SIM di Jepang itu sebenarnya banyak cara ya. Ada yang memiliki pengalaman mengemudi di Indonesia dan memiliki SIM, bisa ditukar di sini di SIM Jepang, cuma mengerjakan beberapa soal aja nanti bisa ditukar, namanya kirikai seperti itu. Namanya kirikai ya? Iya, ada juga yang melalui sekolah. Ya, kayak saya sekolah selama 3 bulan ya. Harusnya sekolah itu paling maksimal 9 bulan ya. Harus lulus selama 9 bulan gitu ya. Bentar dulu, itu bagaimana kok bisa cuma 3 bulan? Karena saya pas libur saya langsung latihan gitu. Jadi kebanyakan tuh orang tuh susah ngatur waktu untuk sekolah. Karena kerja dan untuk yoyaku atau pesan atau reservasi untuk latihannya itu susah. Karena penuh, orang Jepang juga banyak latihan. Karena sistem mengemudi di Jepang itu, SIM itu di sini tuh kebanyakan orang Jepang tuh sekolah ya. Kalau nggak sekolah dia nggak mau, karena aturannya mereka nggak tahu seperti itu. Untuk persyaratannya itu apa aja Mas? Persyaratannya untuk sekolah ya nggak ada, cuma uang doang. Cuma uang doang? Kita cuma bawa identitas diri terus bawa daftar identitas gitu? diri, daftar ke sekolah, ya bawa uang ya, sama ya bukti bahwa kita tinggal di wilayah tersebut gitu, atau Jumiyo ya, atau kalau kita kenal itu apa ya, surat rekomendasi dari Pak Lurah, Pak Camat gitu lah ya, bahwa kita tuh memang tinggal di sana. Memang tinggal di sini. Kalau ini mah domisili ya, kalau di betul, Indonesia. iya. Itu untuk biayanya itu sekitar ngabisin berapa Mas? Kalau biaya ya tergantung juga. Ada yang otomatis, mobil yang matic, ada yang mission atau manual ya. Kalau yang matic itu kisaran 27 sampai 30 juta kalau rupiah ya. Ya gitu. Lumayan ya. Berarti Mas ngambilnya yang matic atau yang manual? Saya manual. Oh, Mas yang manual. Kebetulan hobi. Kebetulan kalau yang manual berapa ini? Manual itu 30 sampai 36 juta. Wah, lebih mahal berarti. Lebih mahal. Kenapa bisa lebih mahal gitu? Punya ya tingkat kesulitannya juga memang beda kan. Kalau matic kan tinggal gas rem ya. Iya betul. Maju mundur gitu. Kalau matic kan kita harus kuraci itu kompling kompling, dan giginya juga harus paham ya. Itu yang diajarkan. Itu yang manual ya? Iya, manual. Tapi manual kenapa dia lebih mahal juga? Orang yang memiliki SIM manual di Jepang bisa menggunakan kendaraan matic gitu, bisa pakai dua-duanya. Jadi kalau polisi ngecek, kita nggak ketangkep. Jadi misalnya kita punya matic tapi bawa mobilnya manual, itu bisa ditahan polisi kita, karena apa? Penyalahgunaan surat izin mengemudi. Kita nggak memiliki SIM, sama aja ibaratnya seperti itu. Jadi kalau saya ambil manual, saya bisa bawa dua-duanya. Dua-duanya, berarti bisa Yoho lah. Bisa, manual bisa. Kalau di Indonesia kayaknya kangkena ya? Di Indonesia nggak ada. Wah, aku malah baru tahu loh Mas, kalau itu memang aturannya ada. Iya, emang. Jadi di Jepang juga sebenarnya banyak tingkatan juga. Ada yang SIM-nya SIM manual matic tadi ya.
ada yang untuk khusus jung juga atau mobil yang mobil minibus, Iya. truk kecil, Iya. itu ada lagi beda SIM-nya. Terus yang trailer yang besar Iya. beda lagi. Terus juga mobil yang suka narik kendaraan itu yang truk yang direct direct mobil itu beda lagi SIM-nya gitu. Bukannya, oh ya, kalau taksi juga kita dengar lagi kan beda lagi ya. Taksi mungkin Dia ada lebih- sekolah khusus mungkin ya, karena nggak bisa kayak kita SIM biasa. Sebenarnya bisa kalau orang Jepang ya, karena lebih paham dan hafal wilayah ya. Kalau kita kan nggak, cuman Aku sih maksudnya dengar-dengar dari yang udah senior di sini kayak sampai aku kan di perusahaan itu, dia bilang kayak SIM-nya pengemudi taksi itu katanya lebih kayak jago atau memang tesnya lebih sulit katanya. ya mungkin ya karena yang dihadapi itu customer ya. Jadi kalau kitanya mengemudinya ugal-ugalan mungkin ya nggak bisa juga, nggak diterima gitu kan. Oh. Ya, bahkan tes mengemudi mundur pun dia tuh harus ada. Aku aja sampai kaget. Memang iya gitu. Maksudnya dia dalam jangka waktu sekian kilometer harus mundur gitu. Iya. Ada katanya. Aku aja sampai kaget gitu dikasih tahu, tapi ya kebenarannya masih belum Iya. ini karena belum melihat langsung Karena kan. nggak lihat langsung. Tapi kalau saya lihat di perusahaan taksi di Jepang ya, di sana tuh ngelihat dibutuhkan pengemudi dengan syarat SIM biasa nggak bisa sebenarnya. Sebenarnya. Iya, cuman ya itu untuk lebih memberi keyakinan kepada perusahaan, mungkin kita memiliki kemampuan yang lebih, mungkin tadi supaya tadi bisa mundur dalam sekian kilo dalam beberapa menit gitu. Bisa jadi ada latihan khusus mungkin ya. Mungkin ya. Latihan. Ya belum tahu juga sih. Iya, kita nggak tahu, mengada-ngada aja sih ya. Itu tuh berarti selama 90 hari, bukan selama 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan itu apakah jangka waktunya random atau memang harus reservasinya terlebih dahulu gitu? Reservasinya itu seminggu sebelumnya saya udah harus pesan Oh, seminggu sebelumnya harus reservasi waktu buat belajarnya? buat belajar, karena biasanya jadwal 2 minggu ke depan pun udah habis. Oh, Orang udah rebutan. saking full ya? Iya full. Saya latihan jam 8 gitu kan. Dan jam 7 sampai jam 10, jam 11 itu udah penuh biasanya. Wow. Dan kita dibatasi sehari itu latihannya cuma bisa 2 jam 3 jam. Apakah ketika Mas sudah ngelakuin belajar ini, studi mengemudi ini, dan nanti itu tuh otomatis dapat SIM-nya atau kita harus ngelakuin tes lagi atau memang ujian lagi gitu? Belum tentu. Belum tentu. Sekolah pun belum tentu dapat SIM. Wah. Ya. Jadi sekolah itu kan kita ada belajar materi ya. Iya. Dan ada praktek. Prakteknya tadi ya kayak kita pesan tadi ya, mau jam berapa latihannya gitu. Nah, kalau yang untuk materi kita bisa belajar di rumah. Itu kisaran 20 bab yang harus kita pelajari. 20 bab. Betul. Wah. Jadi Dan itu semua dengan tulisan Inggris Iya, atau enggak, semua Jepang, semua. kanji? Kanji Jepang semua. Jadi 20 bab itu harus kita kuasai. Makanya di sini saya nggak rugi bayar segitu. Karena apa? Saya paham. Saya paham aturan, saya paham semua aturan di Jepang, undang-undang, rambu-rambu dari buku tersebut gitu. Sebenarnya kita bisa belajar sendiri. Cuman kan ya kalau tanpa ada guru ya Tanpa ada guru, tanpa ada jadi bimbingan gitu. belajar tuh ya sepemahaman kita sendiri. Iya. Gitu. Ya. Dan kalau ada mentor kan kita biasanya jadi semangat. Jadi semangat lebih tahu. Meskipun nggak semangat juga dipaksain kan gitu ya. Nah, kalau selesai 20 bab itu, jalan praktek udah beres, kita harus daftar sendiri ke apa ya? Kalau SIM itu kalau di kita apa? Samsat ya? Iya. Nah, bukan ya? Kalau kita langsung ke Polres, ke Kapolres. Iya kalau kita ya. Tapi kalau di sini ada tempat Sikengba-nya khusus, Sikengjo gitu ya. Jadi untuk tempat tes mengemudi. Ujiannya itu ada. Jadi di ruangan itu kayak kampus gitu ya. Iya. Kursi semua. Jadi sehari itu yang tes sampai ribuan. Kemarin bareng saya tuh tes SIM itu dari pagi sampai sore itu datanya 3.000 yang ujian SIM hari itu aja. Waduh, 3.000 orang? 3.000 orang yang ujian SIM. Bayangin di Indonesia nggak ada kan ujian kan? Indonesia ujiannya. Iya. Jadi sehari 3.000 itu khusus wilayah Kaduma Kaduma atau Osaka bagian Iya, sebelah sana bagian ya. Kaduma. Ada lagi tempat Daerah ujian yang Dainichi sebelah kan sini ya? lagi ada lagi. Komyoike ke sana ada lagi tempat ujian SIM juga. Sana pasti lebih banyak lagi. Ya tiap hari aja ribuan orang yang daftar SIM. Waduh. Karena ada banyak yang kena pelanggaran SIM-nya diputus ikut ujian ulang. Nah, ya itu Ya. aku mau menanyakan tentang itu juga. Iya. Kalau
itu tuh kan aku dengar-dengar kalau di SIM kan dia kayak pakainya poin ya. Poin ya. Ketika dia udah misalnya dia cuman punya 3 poin ya, terus itu udah kedua itu udah abis 2 itu udah harus memperpanjang lagi ya. Nah, kalau perpanjang berarti tahun selanjutnya kita harus ujian lagi. Diwajibkan ujian tulis lagi. Karena apa? Kok bisa sih sampai poinnya berkurang? Jangan-jangan dia nggak paham materi, ujian lagi. Gitu. Nah itu berarti poinnya harus, kalau misalnya kita nggak sengaja ketilang gitu. Iya, dikurangi poin. Kurangin poin ya? Dikurangi poin, bayar tahun juga. berikutnya juga ujian lagi? Enggak, tergantung poin yang dikurangi berapa. Nah kalau boleh tahu? Kalau poinnya sedikit ini ya, 3 sampai sekian itu kalau berkurangnya cukup banyak itu harus ujian. Yang fatal lah ibaratnya. Kalau boleh tahu itu poinnya jumlahnya berapa? Poinnya saya kurang paham karena belum pernah ditilang. Iya, karena belum pernah ditilang saya. Iya. Jadi baru bikin karena juga, saya kan? mezastu atau tujuan saya itu pengen dalam 1 tahun nggak kena tilang dan tidak melakukan pelanggaran. Karena apa? Dalam 1 tahun kita tidak melakukan pelanggaran dan tidak ada kecelakaan, kita dapat green card dari polisi ini. Iya kan, ada kayak semacam penghargaan dari polisi lalu lintas di sini. Jadi nanti dapat green card sama penghargaan dikasih sama polisi ya. Wah, keren sih. Tapi memang kalau di Jepang itu kayak penghargaan itu kayak sering loh. Aku aja maaf ya, maksudnya bukan masalah SIM ini. Nemuin dompet orang Jepang aja, aku kira cuma ngasihin aja terus selesai kan. Nanti nyampe situ aku didata dulu yang nemuin siapa. Aku kira kan didata ya buat laporan lah ya. Iya itu. Ternyata pas aku udah selesai ada akuisanya datang yang punya dompet, ngobrol-ngobrol apa selesai clear. Aku kasih surat penghargaan itu. Dapat kan ya? Iya, dapat surat. Aku aja ternyata di Jepang memang benar-benar dihargain gitu. Betul, karena punya catatan baik katanya. Apa ya? Menghargai servisnya bagus ya. Mas kan belajar selama 3 bulan. Kesulitan-kesulitan apa yang Mas dapetin? Ngatur waktu. Cuma ngatur waktu doang? Ngatur waktu paling. Kalau buat tes atau enggak ada. Jadi ya tes itu karena apa ya? Apa saya nggak kurang paham juga, tapi saya rasa materinya gampang kita pahami. Jadi kalau untuk latihan mengemudinya kan kita nggak perlu teori ya, nggak perlu dalam waktu lama kita udah pasti bisa. Tapi kalau yang teori, kalau kita sering belajar itu bisa, saya yakin gitu. Karena materinya itu banyak dalam bentuk bergambar, jadi yang untuk gampang kita pahami gitu. Saya rasa kalau yang teori itu banyak latihan soal, pasti lulus. Berarti intinya apa namanya ya sering-sering ngulang-ngulang lah ya, ngulang materinya soal yang pernah keluar di ujian sebelum kita pelajari seperti itu. Nah kalau berarti kan tadi kan kalau walaupun kita udah belajar kan belum tentu dapat SIM. Jadi cuma dapat namanya karimenkyo atau SIM bayangan. SIM bayangan. SIM bayangan itu kita udah punya nih. Nah, SIM itu bukan saya punya SIM, bukan, nggak boleh sembarangan kita mengemudi. Syarat menggunakan SIM bayangan itu yang pertama harus ditemani orang yang memiliki pengalaman mengemudi lebih dari 3 tahun. Wah. Di sebelah kita nggak bisa mengemudi sendirian. Kalau nggak ada kita ketangkap udah kita nggak bakal punya SIM. Nah bakal itu yang sementara aja bakal bisa dicabut. Dicabut. Terus yang kedua mungkin di mobilnya itu harus ada tulisan Rensuchu atau gimana gitu. Iya. Itu sering itu harus ada. Kalau di jalan-jalan kan memang kerjanya di jalan ya. Jadi sering banget lihat itu. Tanpa itu ketilang habis kita gitu. Waduh, dendanya itu kayaknya udah lumayan gede banget. Sama dengan Mumenkyo. Mumenkyo itu dendanya hampir, kalau teman dulu ya kasusnya itu sampai 40 juta bayar denda. Mumenkyo itu apa? Mumenkyo itu tidak memiliki SIM. Dianggap tidak memiliki SIM, iya. Mumenkyo gitu ya. Nah itu tuh kalau ketilang nih, terus apakah ada kemungkinan dideportasi atau memang cuma denda doang? Denda. Biasanya nggak ada kaitannya dengan deportasi, kecuali pas ketabrak kita ketangkep dan izin tinggal kita lebih ya ketahuan ya mungkin ya dideportasi. Tapi kalau untuk masalah pelanggaran itu nggak ada. Cuman kita memiliki catatan ya pelanggaran seperti itu aja. Jadi ini berpengaruh juga nanti untuk kita pengurusan permanen residen. Iya, karena itu kan ada pertimbangan juga. Karena ada pertimbangan kita pernah melanggar gitu kan ya. Nah, kalau sebelumnya Mas Teddy itu di Indonesia sudah melakukan pembelajaran ini belum mengemudi ini, atau memang
belum bisa sama sekali, dan di Jepang itu pertama kali. Enggak, saya bawa mobil manual di Indonesia. Manual ini. Tapi kenapa saya ikut sekolah? Karena saya pengen tahu aturan. Karena di Indonesia saya jujur, si motor saya setengah hari jadi gitu kan. Iya, pas nembak ya. Jadi saya bingung sendiri. Pak, nembak ini. Pernah nembak juga saya gitu. Bukan nembak sih, ditawarkan. Oh iya. Ya, saya kan nggak tahu ya. Jadi tanpa tahu aturan tapi punya SIM gitu. Saya nggak mau. Kebanyakan gitu sih. Sedangkan di Indonesia mengemudi ya, razia mobil itu jarang sekali ya. Betul. Motor yang paling banyak dirazia gitu. Nah, mobil ini kan aturannya itu seperti apa kita kurang paham. Betul. Taunya lihat rambu-rambu ya jalan tuh ya kayak paham di lah larang parkir. Tapi ya emang berbeda undang-undang di sini sama di Jepang kan jauh berbeda. Jauh banget Indonesia sama Jepang. Dilarang parkir itu nggak ada P dilarang, tanda larang parkir di Jepang tuh nggak ada. Coba mana ada? Nggak ada, yang adanya lambang biru, tengahnya biru, pinggirnya merah. Nah itu artinya apa? Itu. Jadi kalau yang nggak paham berarti ketangkap pelanggaran. Nah, nggak ada tulisan di larang parkir, nggak ada gitu. Makanya harus paham aturannya. Banyak yang teman-teman banyak cerita yang kirikai juga, dia paham katanya di Indonesia, terus di Jepang ya sering kena tilang ya sama aja kan. Iya, karena nggak tahu aturan. Karena satu kali tilang itu ya 8.000, 13.000 kali aja. Apalagi kalau speedo ihang, kalau kecepatannya melampaui batas itu sampai 2 mang. Nah, itu tuh yang sering banyak banget kayak ini karena iya, nggak paham kan? Iya. Kalau speedo ihang itu udah poin dipotong, uang keluar. 10 kali pelanggaran kali 2 mang ada 20 mang. Iya kan? Iya betul. Jadi kalau bayar sekolah tadi 36 juta, ya kita dapat ilmunya dan itu bisa dipakai sampai kapanpun gitu. Jadi nggak apa-apa. Ya namanya ilmu ya. Iya mas, kayaknya berarti yang sering banyak pelanggan kayak speedo hang ya mas. Speedo ihang. Karena sama ini palingan parkir ini mewaku cusa atau parkir yang di ini sama orang baju hijau itu ya, tarik mobilnya itu kan. Kalau di kita kan biasa kalau tukang taksi itu ya mobil dia gini nih ya, sama kalau belakang mobil orang tuh pengen motong auri unteng namanya itu juga. Auri unteng, kalau di Indonesia itu apa ya, nyalip ugal-ugalan itu kan nggak boleh kan itu. Tapi dia langsung bisa lapor tuh, langsung kejar polisi kita. Yang disalipnya nih ya? Yang disalipnya bisa ngelapor deh. Saya ini ada yang ini langsung nanti kita di. Kebanyakan speedo ihang ya. Karena di Jepang itu ada jalan kecil itu cuma boleh 30 km per jam. Iya. 40 km per jam. Ya Kosokudoro juga kayak gitu kan mas? Kosokudoro ya tidak, ya 60 ke atas harusnya. Iya, 40 60 itu. Yang ada. Boleh di bawah 50 itu boleh asal di jalan tanjakan. Kalau mobil di bawah 50 di jalan tol, di sini ditangkap. Gimana maksudnya? Jadi nggak boleh lambat nggak boleh. Kalau di Sakamichi? Ya Sakamichi, Kudari-michi itu nggak boleh. Boleh di bawah 50. Tapi kalau yang namanya jalannya ini itu nggak boleh di bawah 50. Berarti di Indonesia nggak ada aturan kayak gitu? Nggak ada aturan kayak gitu. Di Indonesia paling kan ada aturannya 50, 80 kecepatan segini gitu kan. Iya. Di sini ada diatur gitu. Nah ini nih, mas kan maksudnya belum lama juga ya mengemudi. Kalau buat razia kayak gitu, apakah udah tahu apa gimana mas? Karena jujur aku sendiri kan kerjanya naik mobil ya, muter-muter kayak gitu. Itu sering banget nemuin razia nggak kayak di Indonesia. Kayak di Indonesia kan kayak dia ngalang-ngalangi di tengah jalan, rambu-rambunya ada. Kalau di Jepang kan nggak, dia kan nunggu di samping dan ada alatnya itu, cuman kita polisi cuman berdiri ngawasin gitu. Terus kalau memang kebacanya ngelewatin batas speedometernya, ya udah pasti langsung stop gitu. Razia jarang di Jepang, nggak ada, sampai nggak ada razia itu. Bukan razia sih mereka tuh, mereka mengawasi. Iya, mengawasi ya. Kalau razia kita kan ngecek satu-satu, mereka nggak ngecek satu-satu ya, pakai alat, lebih ya kejar. Tapi ada yang razia mas? Iya, paling kan ya kalau mungkin ada kasus atau apa, itu nggak ada sama sekali. Kalau kayak kita kan hampir tiap di pojokan ada polisi. Nggak, ini apa namanya? Sake apa namanya? Sake itu yang razia yang kita kalau yang kita mengemudi tuh harus berdiri dulu, terus dicek mulutnya ada termometernya gitu, terus oke jalan. Jalan. Yang minum gitu. Iya. Saya minum sake. Aku 3 kali tuh pas keadaan lagi kerja, terus pulangnya itu ya sama senpai aku
itu karena memang lagi kerja jadi aman terus aman. Nah itu tuh aku nanya sama beliau itu memang razia di Jepang itu kayak gitu. Iya, cuman ngeceknya cuma ngecek alkohol doang. Jadi kita buka jendela, buka mulut, mulai napas oke, langsung pergi udah. Dan juga ini ada hal menarik juga ya untuk yang minum alkohol atau sake ya. Di Jepang itu kalau mau mengemudi, 3 hari sebelumnya itu dilarang minum sake dan minum alkohol. Karena alkohol dan sake itu masih berada di dalam darah itu selama 3 hari. Bisa dikeluarkan dalam melalui urin itu. Jadi ketika nanti kita minum dan ketahuan, kita ngomong nggak minum, tapi kita kan dites. Urinnya. Segala macam dites, dan masih terkandung alkohol, kita di penjara. Karena mengelak. Karena bohong yang pertama, yang kedua menyebabkan orang celaka. Nah itu nggak boleh. Wow. Makanya itu yang ilmu banget ini. Kalau yang mau mengemudi ya jangan minum-minum. Kalau mau minum ya jangan mengemudi dulu 3 hari ke depan gitu. Karena ternyata orang Jepang juga kalau kayak dia ada budaya nomika kan mereka. Pasti mereka naik taksi, kalau enggak transportasi umum. Pokoknya transportasi umum lah, kereta, bus gitu. Mereka nggak bakalan nyupir. Yang nyupir paling kan yang nggak minum. Aku bahkan disuruh suruh ngambil SIM katanya. Aduh kamu cepetan buru suruh ngambil SIM katanya. Nanti kalau kita minum kamu yang nyupir. Waduh. Karena di sini kan ada pekerjaan namanya yang manggil. Jadi dia cuman kayak ngejemput orang mabuk doang. Nah, dia yang nyupir itu bayarannya ternyata cuman berapa jam gitu. Jemput, nyantar pulang, terus dianya pulang naik taksi atau ini bayarannya lumayan. Jadi 1 mang lebih 1.500.000-an gitu. Lumayan banget itu, Mas. Serius, aku aja kaget gitu. Kemarin senpai aku kan dia habis minum terus mobilnya itu kan udah terlanjur bawa mobil kan. Jadi dia bingung gimana ini, mau dilajuin aja tapi dia bawa temen gue yang satu persen ini orang Indonesia. Mau lajuin aja tapi takut bawa anak orang apa kan. Jadi akhirnya dia nelpon orang panggilan itu, namanya apa kalau bahasa Jepang itu ya. Pokoknya iya itu unten apa gitu. Nah terus dia datang, aku kira ya bayarnya ya sekedar 2.000, 4.000, 5.000 goceng gitu. Ternyata pas dikasih tahu enggak katanya. Pas awal dia datang itu dihitung dari ongkos taksinya berapa, terus sampai dia pulang lagi ongkos taksinya berapa, dan sisanya itu buat dia. Nah itu dia bayar sampai 1 mang 4.000 kalau 3.000 pas waktu itu tuh. Aku aja baru tahu loh. Ya itu kalau mengemudi ya mungkin kalau di Jepang itu punya nilai poin lebih ya. Jadi kalau kita melamar satu perusahaan, kamu punya apa gitu. Kalau kita lampirin SIM, itu jadi punya nilai plus ya. Karena dari perusahaan juga dibutuhkan untuk mengemudi. Gitu. Dan juga mereka lebih paham, karena SIM itu sebagai identitasnya orang Jepang. Karena orang Jepang nggak punya identitas kecuali main number ini kan yang sekarang aja. Sekarang dibikin ya. Dulu nggak ada sama sekali. Mereka identitasnya pakai SIM gitu. Berarti waktu dulu Indonesia cuma Hokeng, ada Mibung Someshi itu ada. Mibung Someshi nggak ada untuk Jepang. Aku malah baru tahu ya. Makanya SIM itu sebagai identitas kalau bagi orang Jepang. Jadi kalau SIM-nya ditahan sama polisi, waduh dia pasti dapat itu, saya Mibung Someshi nggak ada gitu kan. Untuk identitas, untuk apa-apa ya nggak ada. Malah jadi problem buat dia ya. Makanya dia harus urus terus gitu. Nah terus kebetulan ini Mas udah lulus, udah dapat SIM juga. Nah, rencananya ini berarti dipakai buat di perusahaan atau memang buat pribadi, Mas? Oh, saya untuk pribadi. Untuk pribadi ya. Kalau untuk perusahaan ya saya juga disupiri ya. Jadi nggak perlu lah. Gitu ya. Kalau untuk pribadi kan anak-anak, karena anak udah 2. Iya. Jadi ya kalau naik transportasi umum itu agak gimana ya, ribet ya. Karena harus nyari beta atau lift ya. Iya betul. Karena bawa stroller gitu kan. Nggak bisa naik tangga kan, berat kan gitu. Apalagi eskalator kan dilarang kalau di sini ya. Harus lewat lift. Nah itu saya sebenarnya tujuannya untuk pribadi. Oh ya guys, kebetulan beliau ini juga seorang YouTuber juga. Ya. Semenjak tahun berapa? Tahun 2000. Apanya? Saya nge-YouTube. Oh, nge-YouTube. Nge-YouTube 2018 kalau salah. Kalau kalian mau kepoin beliau, nanti kita cantumkan YouTube-nya di bawah channelnya. Iya, cuman saya jarang upload. Kalau dulu saya tentang pribadi, saya juga ngajar ya untuk orang-orang yang pengen lulus ujian negara, saya ajar. Saya buka kelas, dulu suka buka kelas, suka buat video juga mengenai
bab 1 sampai bab 4 pakai bahasa Indonesia. Saya udah di bahasa Indonesia semua. Maksudnya itu Kaigo, bukan Kaigo. buat Kaigo Fukushiki. Iya, yang mau Pelajarannya. Pelajarannya. Bab 1 bab 4 Oh. udah saya Indonesiain semua gitu. Tinggal belajar aja Oh. gitu. Sekarang agak susah. Jadi saya punya, makanya saya buat YouTube itu meskipun saya nggak bisa ngajar, itu tetap bisa ditonton. Tetap bermanfaat ya Iya, buat orang-orang. gitu. Dulu saya ngajar itu karena saya punya banyak koha itu junior. Ya sampai sekarang sebenarnya harus ngajar karena kohai saya itu banyak sekali. Oh. Di tempat kerja itu hampir 100 lebih orang Indonesianya aja. Dan yang lulusnya hampir 50%, karena 50% harus kita up ya, mereka mau lulus gitu ya. Mau kita buat kasih motivasi terus gitu ya. Gitu. Nah, Mas, mungkin ada kesan atau pesan buat penonton yang mau ngambil SIM atau pengen betul. punya SIM di Jepang gitu. Bagaimana itu? Apakah ada? Silakan. Ya menurut saya ya banyak jalan cara mengambil SIM ya. Cuman yang harus saya tekankan di sini adalah bahwasanya mengemudi di negara orang itu harus paham aturan setempat gitu ya. Meskipun kita udah yakin kita mengemudi kita hebat, udah paham mengemudi, tapi kalau kita tidak punya aturan, tidak paham aturan di sini, ya sama aja. Kita bakal mencelakakan diri sendiri dan orang lain gitu. Iya. Jadi saya tekankan, meskipun teman-teman yang kirikai yang udah master mengemudinya, sebisa mungkin informasinya dikumpulkan untuk pegangan diri kita gitu. Jangan sampai buat masalah gitu ya. Gitu aja sih. Makanya kalau yang kurang yakin dengan ilmunya ya sekolah gitu aja misalnya. Iya sih. Waduh, aku jadi bingung ini mau kirikai atau sekolah dulu ini. Nanti dipikirkan lah. Dipikirkan ya. Itu mah pilihan ya. Iya. Iya, mau sepintar apapun orang, untuk mencapai kesuksesan itu nggak bakal jadi kalau tanpa attitude ya. Iya, betul. Ya, attitude itu nomor 1 ya. Kita diajarkan juga di Islam juga ya. Attitude ya harus bagus gitu ya. Meskipun kita bodoh, meskipun kita ya levelnya ya biasa-biasa, tapi kalau kita punya attitude, insya Allah dihargai. Gitu aja. Menurut saya gitu. Karena saya suka menilai junior saya dari segi attitude seperti itu. Meskipun dianya kurang, tapi attitude-nya bagus, ya kita pertahankan. Jangan suruh pulang dulu, kita ikutin dia program lagi biar panjang gitu. Jadi kalau yang attitude-nya kurang bagus, ayo udahlah, biarin yang mau pulang silakan. Jadi nggak masa bodoh gitu kan? Jadi kita itu kan, jadi attitude kita itu bisa membawa orang ya gitu ya. Maksudnya bisa membawa orang lebih percaya kita dan bisa menghargai kita gitu aja. Jadi begitu guys kata beliau. Kata saya ya. Mungkin podcast kita ini Yeah. cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah memberikan wajingan-wajingan untuk penonton juga. Jadi terima kasih banyak sekali Iya, lagi. sama-sama. Sekian dan terima kasih. Kita tutup guys. Oke, bye-bye.